Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sampai pada sebuah tema tentang bangkitnya dua saksi, kemenangan abadi di tengah penindasan, yang diambil dari Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara, dalam bagian ini, Yohanes penulis kitab Wahyu menggambarkan nasib dua saksi setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Saksi-saksi ini dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut, yang diinterpretasikan oleh banyak penafsir sebagai setan atau kekaisaran Romawi yang menindas orang-orang Kristen pada zaman Yohanes. Penggunaan kata binatang dan asalnya dari jurang maut menunjukkan sifat demoniak dari sosok ini, berlawanan dengan makhluk hidup yang mengelilingi tahta Allah. Ada juga pandangan bahwa binatang ini mewakili kekuatan politik dan sosial yang menentang gereja atau orang Kristen sepanjang sejarah, dengan latar belakang dari Daniel pasal 7 yang menggambarkan kerajaan-kerajaan sebagai binatang yang menindas umat Allah. Nah saudara, mayat kedua saksi tergeletak di alun-alun kota besar yang secara kiasan disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan mereka disalibkan. Penafsir ada yang melihat ini sebagai Yerusalem literal berdasarkan referensi penyaliban Yesus, dan penggunaan Sodom dan Mesir sebagai kiasan untuk Israel yang murtad. Namun, lebih mungkin ini adalah simbol untuk kota duniawi manapun yang menentang Tuhan dan menindas umatnya, seperti Roma pada zaman Yohanes. Penyebutan Sodom menunjukkan penghakiman atas kejahatan, sementara Mesir melambangkan penindasan. Kata secara rohani dan di mana sering menunjukkan simbolisme dalam Wahyu, merujuk pada ranah rohani daripada lokasi geografis. Nah saudara, penduduk bumi dari berbagai suku, bahasa, dan bangsa memandangi mayat para saksi selama 3,5 hari dan menolak penguburan yang merupakan sebuah penghinaan besar. Penduduk bumi sering merujuk pada orang-orang yang tunduk pada penghakiman ilahi karena menindas umat Allah, mewakili dunia yang tidak percaya secara universal. Periode 3,5 hari mengingatkan pada referensi waktu simbolis lain dalam Wahyu, melambangkan periode singkat penindasan yang diizinkan secara ilahi. Ini juga mengingatkan pada pelayanan Tuhan Yesus sekitar 3,5 tahun dan masa penguburannya 3 hari, di mana semua ini menghubungkan nasib para saksi dengan Kristus. Saudaraku, penduduk bumi bersukacita atas kematian para saksi. Mereka saling mengirim hadiah karena para nabi itu telah menyiksa mereka. Siksaan ini mungkin mengacu pada penderitaan emosional dari nubuat para saksi dan malapetaka yang menimpa orang fasik. Namun sukacita ini berumur pendek karena para saksi segera bangkit kembali. Kemenangan kekuatan antikristus hanya sementara dibandingkan dengan kesaksian gereja yang abadi dan kekal. Penderitaan para saksi mencerminkan penderitaan Kristus, tapi mereka juga akan berbagi dalam kebangkitan dan kemenangannya. Saudaraku, narasi ini memberikan penghiburan dan harapan bagi umat Allah yang sedang menghadapi penganiayaan
dan meyakinkan bahwa kesetiaan mereka tidak akan sia-sia dan mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Sementara itu penindas mereka akan menghadapi penghakiman ilahi kecuali mereka bertobat. Yohanes menyampaikan pesan yang sangat kuat dan relevan bagi kita yang sedang menghadapi penganiayaan dan dicobai untuk berkompromi atau murtad, dan ini dialami oleh gereja di bawah penindasan Romawi. Dan kita alami sebagai orang percaya di segala zaman kita menghadapi tantangan, tapi kita memperoleh penghiburan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan meskipun menghadapi penindasan dan tantangan duniawi. Percayalah bahwa kesaksian dan penderitaan kita akan mendapatkan pembenaran dan kemenangan melalui Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh dua saksi dalam kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kekuatan dan keberanian seperti dua saksi-Mu, agar kami tetap setia di tengah penindasan, yakin akan kemenangan-Mu yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.